Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, sahabat Kauja yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bertemu di dalam pembahasan episode yang ketiga, yang keempat ya, dengan tambahan pembahasan bab yang ketiga dari kitab Majelis Syahrul Ramadan ya, yang diberi judul oleh Syekh Utsaimin, yaitu hukum puasa Ramadan. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana biasa Syekh Utsaimin mengawali pembahasannya dengan puji-pujian ya kepada Allah. Kemudian beliau mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi dan para sahabatnya yang mulia. Selanjutnya beliau berkata, saudara-saudaraku, sesungguhnya puasa Ramadan merupakan salah satu rukun dan bangunan Islam yang megah. Kemudian beliau mengutip 3 ayat di dalam surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 183 hingga 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lakum wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan tersebut, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, selepas menyajikan 3 ayat di dalam surah Al-Baqarah ini, beliau menghadirkan pula sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keutamaan atau nilai daripada puasa tersebut, yakni dalam hadis yang riwayatnya adalah muttafaqun alaih, ya, artinya hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam perawi hadis. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadana." Dalam lafaz yang lain, wa shaumi ramadana wa hajji fil baiti fi mastata'tum. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya beliau berkata bahwa telah ada ijma atau kesepakatan dari para ulama tentang wajibnya puasa. Ya, puasa ini diwajibkan oleh Allah atau ditetapkan kewajibannya oleh Allah pada tahun kedua Hijriyah. Artinya 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Selama hidupnya baginda Nabi berpuasa sebanyak 9 kali. Ya, maksudnya sebelumnya ya, karena memang puasa itu sudah dikerjakan oleh baginda Nabi sebelum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Ya. Pada awalnya puasa itu turun ya dengan pilihan. Ya, kata Syekh, siapapun boleh memilih antara puasa ataukah membayar fidyah meskipun puasa lebih diutamakan. Nah, artinya ketika pertama kali turun syariat puasa ini kepada kaum muslimin setelah turunnya surah Al-Baqarah 183, umat Islam masih dibolehkan untuk membayar fidyah tanpa berpuasa meskipun tidak ada uzur. Ya, meskipun tidak ada uzur. Yaitu sesuai penjelasan di dalam ayat ke-184 yang sudah kita baca tadi ya. Ya. Pada penjelasan ayat ke-184 ini kaum muslimin masih diberi pilihan. Bagi yang sibuk atau mungkin yang dalam tanda kutip malas mengerjakan puasa, maka dia boleh tidak mengerjakan puasa tanpa uzur dengan cara membayar fidyah. Ini pada kali pertama turun. Ya. Nah, oleh karena itu, di masa itu masih banyak orang yang tidak berpuasa, tetapi dia sudah mengeluarkan fidyah. Apa itu fidyah? Memberi makan orang miskin seperti makanan yang dia makan. Ya, jadi misalkan teman-teman sekalian makannya ayam, makannya daging, hari-hari makan daging, nggak pernah makan tempe gitu kan? Maka fidyah yang harus dibuat adalah makanan sebagaimana yang dia makan. Ya, fidyah yang dia keluarkan adalah seperti makanan yang dia makan. Tidak bisa dia buat fidyah dengan tempe, padahal dia lebih sering makan daging atau ayam. Begitu pula sebaliknya, misalnya dia makannya ayam ya atau tempe tahu ya, dia buatlah makanan seperti itu untuk disajikan kepada kaum muslimin. Boleh dalam bentuk dibungkus lalu dibagikan orang per orang sebanyak hari yang ditinggalkan, atau bisa juga dia membuatnya untuk, katakanlah misalnya dia tidak berpuasa selama 30 hari, maka dia buat 30 porsi lalu dia mengundang orang untuk datang 1 kali makan.
Sama saja. Karena Anas bin Malik pernah melakukan hal tersebut ketika dia tua, ya, dia membuat hidangan untuk 30 orang. Lalu dia mengundang 30 orang sahabatnya untuk datang ke rumahnya, lalu mereka makan sebanyak 30 orang itu, ya, sepuasnya dengan apa yang dihidangkan oleh Anas bin Malik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini cara yang pertama, di mana hukum kewajiban puasa itu masih bisa dihadapkan dengan adanya keringanan atau rukhsah, yaitu membayar fidyah. Namun, aturan ini lalu dinasahkan oleh Allah, dihapus oleh Allah dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 185-nya. Ya. Maka di dalam surah Al-Baqarah 185 itu tegas Allah menjelaskan bahwa faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya, siapa yang sudah menyaksikan bulan Ramadan, ya, masuknya hilal Ramadan, ya, maka dia harus puasa. Tanpa ada uzur. Kecuali wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Ya. Kalau dia sakit atau dalam safar perjalanan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, di dalam ayat 185 ini bahkan seseorang yang tertimpa uzur, orang yang sehat, ya, artinya atau orang yang sakit atau orang yang melakukan safar, mereka boleh tidak puasa. Tetapi tidak membayar fidyah, teman-teman. Tidak membayar fidyah, melainkan dia membayar puasa di bulan yang lain. Ya, tetap dia harus berpuasa. Nah, sementara sebelumnya, sebelum turun ayat 185 ini, orang masih boleh bayar fidyah. Tidak usah puasa, bayar saja fidyah. Tapi setelah turunnya surah Al-Baqarah 185 ini, maka keharusan membayar fidyah bagi orang yang mampu berpuasa, namun terhalang dengan sebab-sebab seperti sakit, kemudian safar, sudah tidak bisa lagi. Ya, dia harus berpuasa. Dia harus mencari waktu dengan cara mencicil di luar bulan Ramadan. Ya, selanjutnya saya berkata, pada ayat di atas, Allah mewajibkan puasa tanpa adanya pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, harus puasa. Ya, kecuali atas orang-orang yang sudah tetap penyakitnya. Misalnya orang yang sudah tua, pikun, ya sudah tidak bisa lagi diharapkan dia berpuasa secara normal, maka barulah diberlakukan hukum fidyah. Atau wanita hamil yang setiap tahun melahirkan. Ya, ada juga yang seperti itu. Setiap tahun melahirkan, kemudian ASI, menyusui, dan seterusnya, sehingga sulit bagi dia untuk mengerjakan puasa. Maka sebahagian di antara fatwa ulama membolehkan wanita yang seperti ini untuk membayar fidyah. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya Syekh menerangkan bahwa puasa tidak diwajibkan sampai diketahui masuknya bulan Ramadan secara pasti. Jadi tidak boleh kita berpuasa Ramadan sebelum kita mengetahui pasti masuknya bulan Ramadan. Ya. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari telah bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali atas orang yang memang sudah terbiasa berpuasa. Iya kan? Sudah terbiasa. Jadi dia memang hari-harinya itu puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ya, katakanlah puasa Ramadan itu pas masuknya hari Jumat. Maka setelah hari Kamis dia berpuasa, dia boleh langsung berpuasa hari Jumat. Tetapi bagi orang-orang yang sengaja berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, istilahnya untuk bersiap-siap, mempersiapkan dirinya, ya karena ada sebagian yang pernah saya dengar alasannya, kalau saya langsung puasa tidak kuat. Jadi biasanya saya ancang-ancang dulu 1 atau 2 hari sebelumnya saya puasa. Nah ini yang tidak boleh, ya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini melarang, ya, larang secara tegas, la yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bisawm. Jangan kamu mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Ya kan?
Lalu kata Syekh, kita menghukumi masuknya bulan Ramadan dengan dua cara. Ada dua metode yang digunakan untuk mengetahui bahwa Ramadan telah tiba. Yang pertama adalah melihat hilal. Dan ini adalah metode yang paling didahulukan. Ya, sebagaimana kita ketahui pada hari ini muncul khilaf di kalangan umat masyarakat antara dua metode ini, yaitu metode hilal dan metode hisab. Ru'yah hilal dan metode hisab. Ada sebahagian manusia yang sudah melakukan metode hisab perhitungan jauh sebelum melihat hilal. Padahal menurut keterangan Syekh Utsaimin, metode yang patut untuk didahulukan adalah metode ru'yah hilal. Alasannya yang pertama, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan atau melihat munculnya hilal tersebut, maka hendaklah ia berpuasa di bulan ini. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memahami tentang perkara hisab, tetapi di dalam surah Al-Baqarah 185 ini Allah tidak menyebut dengan metode hisab terlebih dahulu, tetapi Allah mendahulukan metode ru'yah atau ru'yah hilal. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mutafaqqun alaih, Nabi bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Idza ra'aitumul hilala fasumu. Apabila kamu telah melihat hilal, maka berpuasalah. Sandarannya adalah hilal. Wa idza ra'aitumuhu, apabila kamu sudah melihat hilal lagi berikutnya, fa'aftiru, maka berbukalah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, beliau berkata, tidak disyariatkan setiap orang melihat sendiri hilal. Jika hilal bulan Ramadan tersebut telah dilihat oleh orang yang kesaksiannya bisa diterima, maka wajib bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Jelas ini ya. Saya pikir tidak perlu terlalu panjang pembahasan mengenai ini, karena tidak boleh sudah ada orang yang bersaksi, wah kami melihat hilal. Tapi orang itu, saya tidak mau dulu. Saya tidak mau puasa ini hari, karena saya belum melihat. Tidak. Asal cukup sudah ada satu atau dua orang yang diterima kesaksiannya, bersaksi, maka itu sudah cukup. Dan sebagaimana yang kita ketahui, di negara kita, Departemen Agama memang telah menugaskan, bahkan menggaji orang-orang pada titik-titik tertentu untuk melihat hilal, meninjau hilal tersebut. Maka apabila salah seorang di antara orang-orang yang ditugaskan tersebar di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, salah satu di antara mereka sudah ada yang melihat dan bersaksi, bersumpah, maka itu sudah cukup bagi pemerintah dan bagi kita untuk mengerjakan sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Syarat bagi seseorang yang diterima kesaksiannya, menurut beliau, yang pertama adalah dia haruslah seorang yang baligh atau sudah baligh ya. Kalau laki-laki tentu dengan mimpi atau berubahnya suara, kalau perempuan dengan haidnya ya. Maka untuk laki-laki dia haruslah seorang yang baligh. Yang kedua, dia adalah seorang yang berakal, bukan orang gila. Yang ketiga, dia harus seorang yang muslim, bukan orang kafir. Dan yang keempat adalah orang yang jujur atau kabarnya dipercaya karena dua sebab. Yang pertama, penglihatannya bagus, bukan orang yang matanya kabur. Kedua, lalu ia juga mampu menjaga amanah karena kejujurannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita tidak bisa menghukumi masuknya bulan Ramadan dengan kesaksian anak kecil, karena ia belum bisa dipercaya. Apalagi orang gila, ya kan? Nah, hal yang sama juga diberlakukan terhadap orang kafir. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dari Imam Ahmad, dari 7 orang imam ahli hadis kecuali Imam Ahmad. Disampaikan oleh Ibnu Abbas, Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Seorang Arab Badui datang bertemu dengan Nabi lalu berkata,
Inni ra'aitul hilala, ya, inni ra'aitul hilala yakni Ramadana. Saya sudah melihat hilal Ramadan ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi bersabda, atashhadu an la ilaha illallah? Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am. Ya, katakan saya bersaksi. Kemudian Nabi bersabda, qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apakah kamu bersaksi juga bahwa aku adalah utusan Allah? Qala na'am. Maka dia pun berkata, iya, saya bersaksi. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Bilal, adzin fin nasi falyasumu ghadan. Wahai Bilal, umumkan kepada manusia bahwa kita berpuasa besok. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, ini menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku telah melihat hilal itu bukanlah orang kafir, karena dia diminta untuk bersyahadat oleh Nabi, bukan? Ya, tidak sembarang orang. Dan perintah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini menunjukkan bahwa orang tersebut bukan orang yang dikenal. Ya, kalau orang yang sudah dikenal oleh Nabi, misalkan salah seorang di antara sahabat, tidak mungkin Nabi lagi memerintahkan untuk bersyahadat. Tetapi karena orang ini bukan orang yang dikenal, alias majhul, maka Nabi meminta kesaksiannya, syahadatnya. Lalu orang itu membenarkan, maka diterimalah kesaksian daripada si badui tadi. Setelah itu Nabi sebagai pemerintah di zamannya, ya, sebagai penguasa pemerintah di zamannya, kemudian memerintahkan, ya, kalau ibarat kita itu nanti sudah memutuskan keputusan tentang masuknya satu Ramadan oleh Departemen Agama, besok puasa. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kabar dari seseorang tidak bisa diterima dalam perkara kesaksian masuknya hilal. Yaitu, yang pertama, pelaku dikenal suka berdusta. Nah, pembohong, ya kan? Kalau orang ini sedikit-sedikit bohong, main-main bohong, ya kan? Bicara yang serius cuma mau ngerjain orang, jadi tukang bohong. Ya kan? Ini orang kalau dia mengatakan, meskipun seandainya itu perkataan yang benar, kalau pendusta dia jangan diterima. Kita harus mencari orang lain yang bukan tipe pendusta. Ya. Yang kedua, orang yang tergesa-gesa atau memiliki penglihatan yang lemah. Orang yang tergesa-gesa, orang yang tidak teliti. Ya. Mungkin dia bukan melihat hilal, barangkali dia melihat bintang dikiranya hilal. Tapi sudah langsung buru-buru menyampaikan, ya kan? Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya kita tandai, kita mengenali mereka di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang memang tidak teliti, tidak cermat. Ya, kemudian yang kedua adalah orang yang kabur penglihatannya. Ya, kalau dia kabur penglihatannya tapi menggunakan kacamata, tentu saja tidak termasuk dalam kategori ini. Ada orang yang memang kabur matanya dan tidak pakai kacamata, betul-betul kabur. Ya, baik. Sahabat Kauja yang dimuliakan Allah. Nah, maka kita tidak dapat menentukan masuknya bulan Ramadan dengan kesaksian orang yang semacam ini. Ya. Dan syarat kesaksian seseorang itu bisa karena satu orang ataukah dua orang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim, ya, sesuai dengan syarat Imam Muslim, ya, datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, tara'an nasul hilala fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manusia berusaha untuk melihat hilal. Kemudian aku beritahu Nabi, anni ra'aituhu fasoma wa amaran nasa bisiyamihi. Ya. Kemudian aku mengatakan, aku sudah melihat hilal ya Rasulullah. Ya. Fasoma, maka Nabi memerintahkan manusia, Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya. Karena sebab kesaksiannya satu orang sahabat, yaitu Abdullah bin Umar. Perhatikan teman-teman ya, Abdullah bin Umar tidak diminta syahadat karena beliau adalah sahabat yang dekat dan dikenal oleh Rasulullah SAW ya. Dan seorang yang memiliki kriteria yang thaqih, ya, seorang yang memiliki kriteria yang baik, yang bagus, jujur, sempurna akal dan sebagainya sesuai dengan syarat yang disebutkan tadi, maka itu sudah mencukupi. Ya.
Selanjutnya beliau berkata, jika masuknya puasa telah dapat dipastikan secara syar'i, maka penentuan posisi bulan tidak lagi menjadi patokan. Ya, penentuan posisi bulan tidak lagi menjadi patokan karena Nabi sudah mengaitkan hukum melihat hilal itu bukan dengan perhitungan posisi bulan. Ya, artinya apa? Artinya seandainya ada sekelompok manusia yang mengatakan bahwa Ramadan tahun ini masuknya pada tanggal 24 umpamanya. Bulan Maret, tanggal 24 Maret. Ya, tetapi ada seseorang yang sudah melihat hilal. Ya, sudah melihat hilal dengan mata telanjang ataupun dengan alat bantu, dia sudah melihat hilal pada posisi tanggal 22 misalnya. Ya. Maka kesaksian orang yang bersaksi melihat hilal pada tanggal 22 ini tidak boleh digugurkan karena perhitungan atau hisab tanggal 24. Maka tanggal 22 orang melihat hilal, tanggal 23-nya kita wajib berpuasa. Ya, kita wajib berpuasa. Ya. Begitu juga halnya sebaliknya ya. Apabila orang menghitung bahwa masuknya Ramadan dengan cara hisab tanggal 23 misalnya, tetapi ternyata sampai 23 dan akhir 23 itu cuaca di langit terang dan tidak nampak hilal, nanti tanggal 24 baru kelihatan hilalnya, maka seseorang itu harus melaksanakannya pada tanggal 25. Tak boleh mengerjakannya tanggal 23. Ya. Begitu. Nah, ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, Rasulullah telah bersabda terhadap kesaksian dua orang muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "In syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru." Jika dua orang muslim sudah bersaksi, maka berpuasa dan berbukalah. Ya, maka bisa diambil kesaksian dari satu orang atau dua orang muslim. Kedua-duanya memiliki sandaran dalil yang sahih. Ya. Baik, metode yang kedua yaitu metode menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jumlah hari dalam bulan Hijriah tidak mungkin lebih dari 30 hari dan tidak mungkin kurang dari 29 hari. Jadi dalam perhitungan Hijriah itu umurnya satu bulan hanya ada dua macam. Bisa 29 atau 30. Kalau di bulan Hijriah. Berbeda dengan perhitungan Masehi. Ya. Berbeda dengan perhitungan Masehi. Kalau Masehi itu bisa 4. Satu bulan penanggalan itu bisa 4 macam umurnya. Ya. Bisa 28 hari, bisa 29 hari, bisa 30 dan bisa 31 hari. Ya. Baik. Karena itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Ya, berpuasalah engkau karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Tetapi kata Rasulullah, "Fa in ghummiya 'alaikum asy-syahru fa'uddu 30." Tapi bila kamu tertutup mendung, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Begitu juga dalam lafaz dari Imam Bukhari, fa in ghubba 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30. Ya. Kata Imam Bukhari dalam kitab Imam Bukhari, jika mendung maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, hadis di atas ini menjelaskan bahwa bulan puasa, bahwa bulan Ramadan tidak boleh dikerjakan kecuali setelah hilal terlihat. Itu yang pertama. Jika hilal tidak juga terlihat, meskipun perhitungannya bulan belum mencapai 30 hari, maka hendaklah bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari, kata Syekh. Karena tidak diperbolehkan berpuasa pada hari ke-30 dari bulan tersebut. Ya, maksudnya seandainya tertutup dengan mendung, lalu kita tahu dalam perhitungan kita bahwa ini adalah 30 Sya'ban, hanya karena tidak bisa melihat hilal, dan takutnya hari ini karena tidak ada
Karena tertutup mendung, takutnya hari ini sudah Ramadan, kita puasa saja deh. Ya, kita puasa saja deh, katanya. Maka mereka pun mengerjakan puasa pada hari ke-30 di bulan pada hari ke-30 Sya'ban tadi. Meskipun ada prasangka, ini mungkin sudah satu Ramadan. Ya kan? Nah, larangan tersebut muncul dalilnya pada perkataan Ammar bin Yasir, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasa'i, serta disebutkan juga oleh Bukhari secara muallaq. Kata Ammar bin Yasir, "Man shamal yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Kata Ammar bin Yasir, barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih diragukan, nah itu tadi yang 30 ya, hari ke-30 ya, maka ia telah mendurhakai Abul Qasim. Maksudnya Abul Qasim ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, maka inilah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum masuknya atau hukum puasa di bulan Ramadan ini. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan kita melaksanakan syariat Allah sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah, sesuai dengan manhajnya Salafus Salih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman, bagi ada teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan mengisi kolom komentar ya, dan insya Allah Kak Uja akan berusaha untuk menjawab sebatas kemampuan dan pengetahuan Kak Uja. Terima kasih.